Oke, selamat siang semuanya. Selamat siang rekan-rekan, eee, setia pengunjung YouTube channel-nya PT Mimaki Indonesia. Jumpa lagi di minggu ini webinar atau live channel-nya PT Mimaki Indonesia. Ya, untuk kali ini kami akan mempersembahkan atau mempresentasikan salah satu ide dari pemanfaatan dari mesin-mesin PT Mimaki Indonesia, termasuk untuk kali ini kita akan mengangkat ide tentang proses pembuatan digital foil menggunakan mesin UV flatbed dari Mimaki, yaitu CF 242 MK2, atau bisa juga menggunakan UCF 342 MK2 PX. Ya, untuk menyampaikan presentasi ini nanti akan disampaikan oleh Bapak Fauzi dari Sales and Marketing Division, dan selanjutnya mungkin langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Bapak Fauzi untuk memulai presentasinya. Ya, terima kasih Pak Badit. Sebelumnya saya mau cek tampilan saya presentasinya udah tampil belum? Oke, oke. Oke ya. Ya. Eh, Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fauzi, bagian dari Sales and Marketing Departemen PT Mimaki Indonesia. Saya in charge untuk area Indonesia Timur. Di tengah kondisi COVID-19 seperti ini, saya berharap semoga rekan-rekan semua dalam kondisi sehat selalu. Hari ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai panduan proses pembuatan digital foil dan seni makie dengan memanfaatkan primer ink dari mesin flatbed UV Mimaki UGF 3042 MK2 atau UGF 6042 MK2. Berikut ini adalah masalah yang mungkin sering customer hadapi di market. Yang pertama, harga produk yang terus menurun yang disebabkan karena ketatnya persaingan antara customer satu dengan customer yang lainnya. Yang kedua, produk yang itu-itu aja membuat customer merasa bosan dengan produk yang sudah ada. Sekarang pertanyaan berikutnya adalah apakah kita tidak ingin mencari ide baru untuk menciptakan produk yang lebih menarik yang memiliki daya saing di market? Hari ini di webinar kali ini kami akan mencoba memberikan solusi untuk Anda. Berikut ini isi materi yang akan saya sampaikan hari ini. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai karakter dari primer ink mesin flatbed Mimaki. Dengan memanfaatkan primer ink mesin flatbed UGF series memungkinkan bagi kita untuk mengaplikasikan aluminium foil di beberapa media print. Dengan cara ini kita memungkinkan untuk menghasilkan ornamen emas atau silver yang tidak bisa dilakukan dengan cara konvensional. Dengan melakukan color print di atas permukaan aluminium foil yang sudah kita stamp, memungkinkan bagi kita untuk menghasilkan warna metalik yang mungkin tidak bisa dihasilkan hanya dengan printer biasa. Dan dengan pemanfaatan clear ink di permukaan yang media yang sudah kita print, kita bisa menghasilkan produk yang lebih awet dan bisa bertahan lebih lama. Dengan metode produksi secara digital, kita akan menghemat bahan dan waktu sehingga kita bisa mengurangi biaya produksi yang akan berimbas ke harga jual produk kita menjadi lebih kompetitif. Dan dengan metode ini kita bisa menghasilkan produk yang berbeda, yang memiliki karakter yang berbeda dari produk yang lain, sebagai hasil akhirnya mampu meningkatkan daya saing produk kita di market. Sebelum saya masuk ke materi mengenai digital foil dan seni makie, akan saya jelaskan apa itu makie. Jadi makie merupakan seni gambar tabur khas Jepang. Secara konvensional biasanya menggunakan pernis dan serbuk emas atau silver. Seni makie ini biasanya dipakai untuk membuat ornamen emas atau silver di sarung pedang atau samurai.
音声が出てないですか？もしもし。はい、おじいさん、続きます。OK。Okeですka? Oke. Seni maki ini sendiri sudah ada sejak, tahun 700-an Masehi dan mulai populer di era Edo di tahun 1600 sampai 1800-an Masehi. Berikut ini, akan coba saya jelaskan perbedaan proses pengerjaan secara digital. Pengerjaan secara digital menggunakan mesin flatbed UV Mimaki UGF series dibanding dengan metode pengerjaan secara konvensional. Dengan metode digital, diawali dengan persiapan data yang akan di-print, kemudian proses print primer ink di media, proses, press aluminium foil, color print, dan finishing dengan clear print sebagai lapisan coating. Dengan biaya cukup murah. Sedangkan cara konvensional diawali, dengan kita harus membuat desain sendiri, menyiapkan molding untuk foilnya, proses transfer foil, dan, proses cetak secara konvensional, color satu persatu. Jadi bisa kita lihat perbedaan, step cara konvensional dan digital. Kemudian, bahan-bahan apa aja yang diperlukan? Yang pertama adalah mesin flatbed UV Mimaki, bisa UGF 3042 MK2 atau 6042, Rasterling 6+ bawaan dari mesin Mimaki. Kemudian file print dalam format IPS. Kenapa harus format IPS? Karena kita akan melakukan print, primer, color, dan clear di valid pixel. Jadi format IPS ini mutlak diperlukan. Kemudian bahan atau media print bisa berupa casing handphone atau media lainnya, aluminium foil, gum roller atau heat roller, dan mesin stamping foil. Khusus untuk roller, pemakaian heat roller bisa meningkatkan efektivitas kerja. Karena dengan pemakaian heat roller, proses stamping foil ke media yang sudah di-print dengan primer ink akan memberikan hasil yang lebih optimal. Berikutnya adalah proses primer print. Pertama yang harus dilakukan adalah di file print yang sudah kita siapkan, kita create primer data print dengan menggunakan software bawaan Rasterling. Setelah kita select file yang akan di-print, pada tab sebelah kanan, pilih icon seperti ini, create. Kemudian di bagian special color pilih primer, untuk primernya di set 100%, special color area printnya di set valid pixel. Untuk mengeksekusi bisa dengan menekan tombol create. Hasilnya nanti akan seperti ini. Ini hasil primer data yang sudah di-create dari data yang sudah kita siapkan. Sebelum kita start primer print, kita atur dulu print quality setting-nya. Pada print quality tab, untuk resolusi kita setting 600 kali 900, 12 pas dan overprint 1. Untuk UV mode setting-nya, pada menu setting kita tekan button setup, kita pilih option glossy print. Untuk additional UV radiation-nya jangan lupa dinaikin ke 1. Kemudian untuk pengaturan density-nya, kita uncheck semua. Ini diperlukan untuk memaksimalkan hasil printing dengan density yang maksimal. Tahap berikutnya adalah persiapan media. Jadi siapkan media yang akan di-print, bersihkan media dengan menggunakan sikat penghapus listrik statis. Hal ini dilakukan untuk pertama menghilangkan debu, yang kedua menghilangkan listrik statis dari permukaan media yang akan kita print. Untuk menghilangkan noda atau bekas sidik jari, gunakan alkohol untuk membersihkannya. Satu lagi yang perlu diperhatikan jika kita akan melakukan print di media casing handphone, jangan lupa pada bagian lubang kamera ditutup dengan selotip untuk menghindari semburan tinta ke area yang tidak kita inginkan saat proses printing. Ini adalah contoh hasil printing primer.
Tahap berikutnya adalah proses stamping aluminium foil dengan menggunakan heat roller. Stamp aluminium foil ke permukaan yang sudah di-print, press secara merata, kemudian lepas aluminium foilnya, maka aluminium foil akan merekat pada bagian yang sudah di-print primer. Oke, berikutnya untuk memberi nilai lebih, kita bisa juga menambahkan set akrilik. Selain untuk mengisi bahan yang kosong, akrilik juga bisa dipakai untuk meningkatkan daya tahan dari hasil. Saat proses stamping primer, jika ink udah terlanjur mengering karena terlalu lama, kita juga bisa meningkatkan daya rekatnya lagi dengan menyemprotkan alkohol. Kemudian proses berikutnya adalah clear ink print. Kita bisa meng-create clear data dari data primer yang sudah kita create di step sebelumnya. Prosesnya hampir sama pada data primer yang sudah kita siapkan, yang sudah kita create tadi. Kita pilih menu create di sebelah kanan. Untuk spesial color-nya, kalau tadi settingannya primer, sekarang kita set sebagai clear. Clear settingnya 100%. Spesial color-nya valid pixel. Kemudian kita eksekusi dengan menekan tombol create. Nanti hasilnya akan seperti ini. Hampir sama dengan hasil primer, warnanya kuning. Kemudian sama untuk print quality settingnya kita setting juga. Untuk resolusinya kita gunakan 600 x 600 dengan pas 10 dan overprint 1. Resolusi ini harus diikuti sesuai dengan prosedur untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Kemudian untuk UV mode settingnya sama, untuk setup pilih glossy print, additional UV radiation-nya kita naikkan ke 1. Bagian density settingnya kita uncheck semua untuk mendapatkan density yang maksimal. Kemudian satu lagi settingan yang berbeda dari primer, pada layer setting untuk special color size correction, bagian scan dan fit-nya kita naikkan nilainya ke 4 pixel. Ini perbedaan dengan primer print yang tadi. Berikut ini adalah contoh dari video. Kelihatan nggak Pak Badit? Halo? Ya Pak. Kelihatan nggak? Videonya tolong potong diputar bisa. Udah diputar, berarti saya stop sharing dulu kali ya. Ya, apabila rekan-rekan yang sedang menonton live YouTube ini, bila ada pertanyaan silahkan bisa tuliskan di menu chat. Oke. Oke, untuk videonya akan saya ulang dari awal. Jadi ini contoh sampel videonya. Jadi ini pertama adalah kita proses create primer data. Kita pilih settingannya sebagai primer, kemudian primernya 100%, kita pilih valid pixel, baru kita create. Nah, ini hasil primer data. Kemudian di UV mode settingnya, ini resolusinya jangan lupa 600 x 900. Pasnya 12, overprint 1. Kemudian di menu UV mode setup, ini di-uncheck dulu. Kita pilih glossy print. Dengan additional UV radiation-nya kita naikkan jadi 1. Ini contoh aktual print-nya. Untuk sampel kali ini kita melakukan print hanya di permukaan akrilik untuk testing pertama kita.
Jadi ini hasil primer print yang kita setting tadi. Bisa dilihat benar-benar solid karena pengaturan density-nya kita maksimalkan. Kemudian tahap berikutnya adalah melakukan stamping aluminium foil. Di video mungkin menggunakan roller biasa, tapi seperti yang saya jelaskan tadi, untuk hasil yang lebih maksimal kita gunakan heat roller. Dan satu lagi yang perlu diperhatikan, ini sampel video yang kurang baik. Jadi saat nanti melakukan stamping aluminium foil, jangan dilakukan di atas tabel mesin UV, lakukan di meja terpisah. Ini untuk menghindari pengaruh ke kerataan dari tabel mesin kita. Kemudian tahap berikutnya adalah ini dilakukan clear print untuk melapisi. Oh sorry, kita color dulu jadi. Jadi setelah kita lakukan stamping aluminium foil, kita juga bisa melakukan print lagi. Ini dengan adanya stamping aluminium foil ini, kita akan bisa memberikan efek chrome ke hasil printing kita. Ke efek metalik, sorry. Kemudian berikutnya ini kita akan meng-create clear data. Untuk spesial color-nya kita set sebagai clear, valid pixel, maka clear data akan dihasilkan. Baru berikutnya kita setting UV mode-nya. Kita setting UV mode ke glossy, kemudian additional UV radiation-nya kita naikkan ke 1. Kemudian untuk scan special color size correction-nya, untuk scan dan fit-nya kita naikkan ke masing-masing ke 4 pixel. Oke, ini sampel videonya. Ini kita coba menggunakan aluminium foil dengan warna yang berbeda, dengan warna gold metallic. Jadi seperti yang rekan-rekan bisa lihat, ketika kita melakukan print di atas aluminium foil yang sudah kita stamp ke primer, hasilnya akan lebih mengkilau, akan lebih berkilau, ada efek metalik. Jadi ini nanti bisa menjadi nilai lebih ke produk kita. Terus berikutnya saya mau share video tentang contoh aplikasi di casing handphone. Jadi ini secara urutan, ini sebelum diproses, ini setelah di print primer, ini setelah di stamp dengan aluminium foil, kemudian di print, kemudian yang ini setelah dilapisi dengan clear ink.
Untuk detail pembuatannya nanti di video berikutnya akan diperlihatkan. Ini contoh yang sudah di-print dengan menggunakan primer. Ini contoh yang sudah diberi stamping foil. Sudah diberi aluminium foil. Kemudian ini contoh hasil dari stamping aluminium foil tadi kita print dengan menggunakan color. Kemudian ini sampel yang sudah kita print, color, kemudian kita lapisin lagi dengan clear ink. Baik, berikutnya akan kita berikan sampel video pemanfaatan aluminium foil pada casing handphone. Ini nggak akan kita print color. Ini contoh motif yang kita print di casing handphone, kemudian kita beri aluminium foil. Sekali lagi, untuk proses stamping, jangan dilakukan di atas tabel mesin, lakukan di tabel yang terpisah. Bisa kita lihat hasilnya. Jadi, bagian aluminium foil hanya akan menempel pada bagian area primer yang sudah kita print. Di sampel kali ini tadi yang dipakai sudah memakai heat roller, jadi hasilnya bisa lebih maksimal. Kita coba satu lagi dengan warna aluminium foil yang berbeda. Jadi sekali lagi kelebihan dari digital method ini kita bisa membuat gambar dengan tekstur yang detail, yang mungkin kalau dilakukan secara konvensional akan memerlukan effort yang lebih. Jadi kali ini kita coba dengan menggunakan aluminium foil warna gold metallic. Nah, seperti ini ya contoh heat rollernya. Roller dengan ada heat generatornya. Jadi hasilnya benar-benar bisa menempel ke area walaupun area printnya benar-benar detail. Ini beberapa sampel yang sudah kita buat dengan beberapa motif dan beberapa opsi. Oke, akan saya lanjut bahan presentasi saya. Oke, sebentar, masih nunggu loading. Oke, saya lanjut presentasi saya hari ini.
Berikut ini adalah perhitungan kos produksi dan waktu yang diperlukan untuk produksi. Dengan print setting yang sudah kita jelaskan tadi, untuk per 20 piece-nya, karena kita sekali print langsung 20 piece, total biaya tinta dan aluminium foil per 20 piece-nya adalah 31.900 dengan lama pengerjaan 31 menit 30 detik. Dengan estimasi biaya harga casing iPhone di 14.500, total cost per piece-nya adalah Rp16.095 dengan waktu pengerjaan hanya 2,5 menit per piece. Sangat efisien, bukan? Jadi ini contoh ide pengaplikasian di media yang lain, bisa menggunakan casing handphone, seal case, note, pensil, atau botol wine. Kami PT Mimaki Indonesia juga menyediakan bahan-bahan yang dibutuhkan seperti aluminium foil, glitter, atau casing iPhone. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi PT Mimaki Indonesia Sales Department. Kemudian selain bahan di atas, PT Mimaki juga menyediakan heat roller, stamping machine. Untuk harga dan informasi lebih lanjut bisa menghubungi Departemen Sales PT Mimaki Indonesia. Berikutnya adalah beberapa pertanyaan yang sering muncul. Pertama, mengapa foil dan glitter bisa menempel? Foil dan glitter bisa menempel karena daya rekat yang dimiliki oleh primer ink dengan mengatur density dari sinar UV itu sendiri. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah memungkinkan menempelkan foil dan glitter di area tertentu? Jadi dengan metode digital ini kita bisa mengatur area print sesuai dengan keinginan kita. Setelah proses print primer selesai, kita bisa melakukan stamping aluminium foil dan glitter, sehingga kita bisa menempelkan foil dan glitter pada area tertentu. Kemudian pertanyaan berikutnya sering muncul, primer akan mengering jika dibiarkan dalam waktu berapa lama? Karakter dari primer ini akan mengering jika dibiarkan, kurang lebih sekitar 30 menit. Tapi ada solusinya ketika primer terlanjur mengering, kita bisa meningkatkan daya rekatnya kembali dengan menggunakan alkohol dan memanasi. Tapi poin pentingnya, sebisa mungkin setelah print primer, kita lakukan proses berikutnya, menempelkan aluminium foil atau glitter. Kemudian pertanyaan berikutnya, karena pekerjaan dilakukan secara manual, apakah hal tersebut tidak menurunkan daya produktivitas? Memang ada beberapa step yang tidak bisa kita hindari, tapi kita bisa meningkatkan efektivitas dengan menggunakan tools yang lebih baik untuk meningkatkan efisiensi saat proses pengerjaan yang harus dilakukan secara manual. Kemudian menurut saya jig yang pasti akan dibutuhkan bagaimana sebaiknya. Sebaiknya jig disiapkan sesuai dengan kebutuhan. Selama proses pembuatan jig, pastikan jig tersebut tidak mudah bergeser, sehingga jig bisa digunakan. Kemudian di mana kami bisa membeli foil, glitter, dan casing iPhone, seperti yang saya jelaskan tadi, PT Mimaki juga bisa memprovide aluminium foil, glitter, dan casing iPhone. Kemudian apakah hanya bisa dipakai untuk casing iPhone saja? Tidak, selama Anda memakai printer UV flatbed Mimaki, kita bisa mengaplikasikan ke berbagai macam bahan. Kemudian, apakah saya harus menambahkan lapisan coating di permukaan? Untuk seni makie, pemakaian glitter emang harus. Jadi karena bagian glitter ini mudah lepas, diperlukan coating untuk menyetabilkan atau menjaga agar glitter tidak lepas. Sedangkan untuk pengerjaan aluminium foil, pemakaian coating sangat direkomendasikan. Tujuannya agar produk yang kita hasilkan lebih awet. Kemudian pertanyaan berikutnya yang sering muncul, saya khawatir debu masuk ketika proses print clear ink. Jadi sebaiknya saat menaburkan serbuk glitter,
dilakukan di ruangan terpisah atau paling enggak di ruangan yang bersekat dengan printer UV Anda. Atau bisa juga dengan menggunakan atau mencari metode pelapisan atau coating yang lain. Berkaitan dengan pertanyaan terakhir ini akan saya jelaskan secara singkat mengenai tindakan pencegahan printer UV. Sebagai tambahan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam tindakan pencegahan untuk printer UV. Yang pertama adalah head gap. Head gap yang kita rekomendasikan adalah 1,5 mili. Sebenarnya Anda juga bisa set head gap lebih dari 1,5 asal di bawah 2 mili. Kenapa harus di bawah 2 mili? Jika head gap di atas 2 mili, proses penyemprotan tinta saat printing tidak optimal. Cenderung terjadi seperti spray atau kabut. Selain itu, head gap di atas 2 mili akan meningkatkan kemungkinan pantulan cahaya UV yang bisa mengeringkan tinta saat proses spray. Sebagai akibatnya, printhead akan lebih mudah clogging. Berikutnya adalah tentang media. Sebisa mungkin hindari media yang memiliki sifat reflektif, karena media yang reflektif akan memperbesar kemungkinan printhead lebih mudah clogging. Seperti cermin, plat, atau stainless steel, sebisa mungkin kita hindari. Kemudian saat proses printing sebisa mungkin gunakan double tip. Untuk penggunaan jig, silahkan desain jig sesuai dengan kebutuhan, desain serata mungkin untuk menghindari pantulan cahaya UV yang berujung pada printhead clogging. Mengenai permukaan jig, khusus untuk bahan aluminium, karena karakternya yang reflektif, usahakan dasarnya berwarna hitam, khusus untuk mengurangi reflektivitasnya. Untuk media yang di-print di atas tabel mesin secara langsung, usahakan sebisa mungkin tetap menggunakan jig. Untuk media transparan, pastikan dikelilingi oleh jig. Hal ini dilakukan untuk menghindari benturan langsung dengan printhead. Kemudian untuk pemakaian jig dengan bahan yang non-reflektif pun masih memungkinkan kerusakan printhead. Sebisa mungkin gunakan jig dengan bahan berwarna hitam. Saat mencetak media transparan tanpa jig, pantulan dari media bisa menyebabkan clogging pada printhead. Jika terjadi clogging, lakukan nozzle wash. Untuk prosedurnya bisa refer ke operasional manual. Sebagai tindakan, lakukan nozzle wash paling enggak 2 kali dalam seminggu. Ini contoh prosedur nozzle wash. Saya tidak akan menjelaskan secara detail, bisa refer ke operasional manual. Kemudian berikutnya saya akan menjelaskan juga daily maintenance secara singkat saja. Kami merekomendasikan daily maintenance ini agar mesin lebih awet. Yang pertama, untuk area printhead, sering-sering melakukan cleaning di area sekitar printhead. Selain berpengaruh ke printhead, cleaning di area printhead juga akan mempengaruhi hasil printing. Geser carriage ke bagian kiri, buka cover, lakukan proses cleaning. Untuk lebih detailnya bisa refer ke user manual. Satu hal yang perlu diperhatikan, bagian nozzle jangan pernah disentuh ya, karena ini sangat sensitif. Kemudian untuk capping station, bersihkan wiper dan cap secara berkala. Jadi untuk membersihkan wiper, lepas wiper, bersihkan wiper dan bracket secara keseluruhan, kembalikan ke posisi semula. Untuk membersihkan cap, rendam dengan cairan cleaner F200, bersihkan dengan menggunakan UG cleaning swab yang sudah dibasahi dengan cairan F200. Apabila Anda mencetak di media reflektif dan tidak menggunakan jig, akan diperlukan daily maintenance extra. Misalkan nozzle wash setiap 4-5 jam sekali. Hal ini dilakukan untuk mencegah clogging pada printhead. Untuk prosedur nozzle wash bisa refer ke user operasional manual. Berikut ini adalah tools yang dipakai untuk daily maintenance. Lebih detailnya bisa refer ke operasional manual atau website Mimaki. Sekian penjelasan singkat dari saya, semoga bermanfaat dan bisa memberikan ide untuk membuat produk-produk baru yang lebih kompetitif di market. Jika memang diperlukan,
untuk share ke customer dari rekan-rekan sales dealer. Untuk dokumen silahkan menghubungi PT Mimaki Indonesia Sales Department. Tetap sehat selalu, jangan lupa pakai masker ketika keluar, jaga kebersihan, jaga jarak. Assalamualaikum, salam sejahtera buat kita semua. Waalaikumsalam, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Fauzi atas informasi dan presentasinya. Selanjutnya, semoga dengan presentasi kali ini dapat memberi manfaat buat kita semua, menambah pengetahuan kita, kemudian bagi pelaku bisnis, terutama para customer Mimaki yang menggunakan mesin UJF atau UV flatbed Mimaki, menjadikan ide-ide baru, sehingga di masa pandemi seperti ini, ketika bisnis cenderung lesu, bisa menambahkan ide untuk mengembangkan bisnis. Perlu saya sampaikan, apabila ada pertanyaan atau komentar, bisa nanti silahkan tinggalkan komentar di YouTube channel kami di kolom komen. Apabila ada pertanyaan pun silahkan dituliskan di situ. Nanti kami akan berusaha untuk menjawab setiap komen-komen yang masuk atau pertanyaan masuk. Dan untuk informasi lebih lanjut, bisa juga menghubungi ke nomor telepon PT Mimaki Indonesia, atau silahkan kalau ingin berkunjung dan melihat mesin-mesin Mimaki, dapat juga mengunjungi showroom kami di Sunter. Dan saya kira untuk kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya dan salam sehat selalu. Terima kasih dan selamat sore.